Oke, selamat sore teman-teman. Kita belajar lagi, lanjut. Ah, saya sambil ngopi teman-teman. Kita sekarang masuk ke materi the multiple assignment trick untuk topik list dan juga tabel teman-teman, seperti itu. Oke, langsung kita mulai. Jadi si multiple assignment trick ini secara teknis biasa disebut tabel unpacking teman-teman. Tabel unpacking seperti itu. Jadi kita mau unpack atau apa namanya, membuka atau apalah istilah Indonesianya si tabel ini teman-teman. Itu sebuah shortcut yang atau cara singkat teman-teman untuk memberikan kita untuk meng-assign multiple variabel, memasukkan variabel dengan lebih dari satu variabel yang banyak begitu teman-teman, dengan value yang berada dalam list di dalam satu baris kode program seperti itu. Contohnya ini, ketimbang kita daripada kita buat begini teman-teman, misalnya cat fat lalu ini kita bisa buat seperti ini, cat fat gray load, lalu kita punya variabel cat di sini dan kita punya value list di sini yang berisi item fat, gray dan load, dan kita bisa mengaturnya secara multi teman-teman. Mulai dari size, color, disposition sama dengan cat seperti itu. Seperti itu teman-teman. Coba kita lakukan. Kita buka terminal, kita menggunakan terminal saja teman-teman. Interactive cell, lalu ini kita geser ke sini. Oke. Misalnya di sini kita masuk ke baris program kita, learn Python, ke folder program kita. Kita masuk ke interactive cell dengan ketik Python 3, enter. Jika sudah ada tanda ini teman-teman 3 kali, itu sudah aktif teman-teman. Kita coba buat, daripada kita buat ini, coba kita buat dulu. Kita punya variabel cat dengan value list yang berisi item fat, lalu gray, lalu load. Lalu di sini kita setting size cat dengan indeks 0. Lalu kita color cat dengan indeks 1. Lalu disposition cat dengan indeks 2. Nah, kalau begini teman-teman, kita banyak kerjaan nih. Kita bisa secara langsung saja seperti ini. Kita bisa menggunakan cara yang ini teman-teman. Tapi sarannya kita harus punya variabel dan juga panjang daripada list harus sama teman-teman, seperti itu. Misalnya
1, 2, 3 sama. Oke. Sekarang kita coba ini. Sama sebenarnya. Kita punya variable get. Lalu sini fed. Lalu sini gray. Load. Nah, kita bisa langsung sekali ambil size, color, disposition, get, seperti itu. Tapi kalau kita buat seperti ini dia akan error. Trik ini membuat program yang kita punya menjadi lebih pendek, shorter, dan lebih mudah dibaca daripada kita memasukkan atau mengenter tiga baris kode yang terpisah seperti itu. Oke. Kita masuk lagi ke list item enumeration. Daripada kita menggunakan range, length, lalu sum list teknik untuk dengan maksudnya dengan apa? Dengan sebuah looping untuk mengoptimize bilangan integer index daripada item di dalam list, kita bisa menggunakan enumerate function. Ini. Setiap iterasi dalam loop, enumerate akan mengembalikan dua value, index di dalam list dan item yang di dalam list itu sendiri. Sebagai contoh, kode ini sama dengan kode dalam for loops dan list di halaman 115 seperti ini. Sama dengan 100. Oh ini sama dengan yang ini. Oke, 117. Oke, mari kita coba. Oke, ini saya ketik Ctrl C supaya dia keluar dari fungsi yang ini. Subplace, kita punya variable subplace dengan value yang kita assign, yaitu pens, lalu stapler, lalu flame throwers, binders. Oke, kita punya variabel yang berisi value list, yang berisi item pen, stapler, flamethrowers, dan juga binder. Lalu kita gunakan looping di sini for index, item di dalam enumerate dengan variable subplace. Apa yang kita lakukan? Kita mencetak print tulisan index plus str index plus in supply tambah tulisan supplies is item. Oke, mantap teman-teman, mantap sekali ini ternyata.
Jadi kalau kita pakai range, dia hanya mengembalikan indeksnya saja. Kalau enumerate ini dia mengembalikan indeks sekaligus dengan item yang di dalamnya, teman-teman. Ini cukup bagus, bagus sekali. Jadi misalnya kita mau tahu, misalnya kita ada 1000 data, kita mau tahu di indeks sekian dia itemnya apa gitu. Ini efektif sekali, bagus sekali. Oke, sekarang kita masuk ke topik random selection dan ordering seperti itu. Si random model ini mempunyai beberapa function yang menerima list untuk argumen, teman-teman. Misalnya random choice, fungsi random choice ini akan mengembalikan sebuah item yang terseleksi secara random atau secara acak dari list, teman-teman. Contohnya kita buat import random, kita buat variabel page yang berisi docs doc cat, lalu mouse, lalu kita buat random choice. Kita menggunakan fungsi random choice dari variabel page. Coba kita enter, dia muncul mouse. Random choice dari variabel page doc, lalu random choice dari variabel page, dia masih muncul dulu ya. Jadi dia akan random saja, teman-teman, seperti itu. Oh iya, ini ada banyak sekali. Ini ada random subver. Contohnya kita pakai random subver. Kita daripada menulis ulang, kita coba random shuffle, random shuffle page. Oke, kita ketik page, dia sudah berubah, teman. Random shuffle people, random shuffle page doc cats mouse people Alice David. Kita punya berubah, teman. Atau coba page, berubah. Coba kita ulang misalnya. Oke, kita buat ulang saja. Import modul random, lalu kita buat variabel people seperti ini, lalu kita punya list yang berisi ama, lalu ina, lalu boi, kita acak-acak saja. Tanah misalnya, tahu ini apa. Kita enter, lalu kita gunakan fungsi random shuffle, kita shuffle variabel people, lalu kita enter, lalu kita coba panggil ama ina boi tanah, ama boi ina tanah. Mantap, teman. Oke. Jadi fungsinya itu si fungsi ini dia memodifikasi list di lokasi di dalam listnya, teman-teman.
daripada membuat new list, mengembalikan new list. Oke, kita masuk ke augmented assignment operator ini. The place and times operator that work with string also with list. So dari si operator place and times ini yang bekerja dengan string bisa juga bekerja dengan list, teman-teman. Jadi ketika kita mengassign value untuk ke sebuah variabel, kita bisa menggunakan variabel itu, teman-teman. Oke. Augment operator namanya. Misalnya spam sama dengan 42, spam sama dengan spam plus 1, spam 43. Bisa juga spam sama dengan 23, spam plus sama dengan 24, 34, spam 57. Oke, jadi ini namanya augmented assignment operator. Contohnya ini. Oke. Contohnya lagi, spam sama dengan hello spasi, spam plus sama dengan word, kita tambah word. Oke, kita ada salah di spam, kita salah, teman. Spam sama dengan hello, lalu kita tambahkan ini spam plus sama dengan word atau hello penipu, hello scammer. Kita print spam, hello scammer. Jadi maksudnya begini, teman-teman. Kita pertama di sini punya variabel spam yang berisi value hello. Nah, kita mau si tulisan hello ini ada tambahan tulisan misalnya scammer seperti itu. Jadi caranya kita bisa menggunakan konsep the augmented assignment operator ini. Jadi kita hello plus sama dengan scammer. Jadi hello tambah ini sama dengan spam. Ini kan spamnya berisi hello. Jadi ini sama dengan spam sama dengan hello plus scammer. Jadi kalau kita panggil variabel spam, munculnya hello scammer seperti itu. Kalau perkalian kita bisa misalnya backend sama dengan kita punya list di sini lalu backend times sama dengan 3 backend Oke, ini sangat berguna supaya kode yang kita punya lebih simple seperti itu dan mudah dibaca sebenarnya.
Oke, method. Method itu sama dengan function sebenarnya teman-teman. Same thing as a function, kecuali itu apa nih, a value. Sebagai contoh, jika sebuah list ada tersimpan di variable spam, teman-teman, kita bisa memanggil index list method, misalnya spam index hello. Oke. Setiap data types mempunyai aturan metodenya tersendiri, teman-teman. Misalnya list data type, tipe data list sebagai contoh, punya beberapa metode yang berguna untuk menemukan, menambahkan, menghapus, dan memanipulasi nilai yang ada di list itu sendiri. Pokoknya kita bisa bayangkan bahwa metode ini sebagai sebuah fungsi dan selalu yang selalu berasosiasi berasosiasi dengan value itu sendiri. Misalnya di contoh spam, list spam kita, fungsi akan secara hypothetically, ini saya tidak paham cara menjelaskan, untuk indeks spam dengan hello. Tetapi kalau indeks ini adalah list method dan bukan sebuah fungsi, kita bisa memanggil spam index seperti itu. Oke, menemukan values, finding values. Kita pelajarin lagi. Finding values. Finding values. Oke, seperti yang kita tahu bahwa list itu mempunyai indeks index method yang bisa kita gunakan untuk passing value. Jadi kalau si value itu berada dalam list, si method akan mengembalikan indeks daripada value tersebut. Jika value-nya tidak ada dalam list, si Python akan memberikan atau memproduksi nilai error seperti itu. Contohnya ini, kita membuat baru, misalnya kita punya variable spam hello, lalu hi, lalu howdy, lalu hey yes. Kita tutup, lalu kita tulis ini spam index hello. Kita akan lihat apakah si hello ini berada di variable spam kita, teman-teman. Oke, jadi dia berada di index 0 seperti itu. Misalnya kita panggil lagi spam index apa nih, misalnya howdy underscore
coba kita yang tidak ada indeks error AMA is not in list, seperti itu. Kalau kita misalnya buat apa, double duplicate list, dia akan mengembalikan yang dari pertama teman. Ini Puka, si Puka ini kalau kita hitung secara manual dia berada di indeks 01. Jadi ketika kita panggil indeksnya Puka, dia ada di ini di indeks 1, seperti itu. Oke, kita coba adding value teman-teman. Kita coba adding value. Adding value kita bisa gunakan metode append dengan insert. Seperti itu. Misalnya kita punya di sini kita punya variabel spam, lalu get, lalu doc, lalu bed, lalu spam kita mau append mouse spam, kita sudah punya mouse, seperti itu. Kalau insert, kalau metode insert kita bisa memasukkan sebuah value di indeks manapun di list teman-teman, seperti itu. Dari si argumen pertama itu kita tentukan indeksnya seperti ini. Kita tentukan indeks 1. Yang awalnya indeks 1 adalah dog, tapi ketika chicken masuk, chicken ini jadi indeks 1, seperti ini. Coba kita buat. Misalnya di sini kita coba spam insert. Kita misalnya mau ganti si indeks 012 ini indeks 2 menjadi bukan bed, tapi saya mau jadi mouse, jadi Amos, seperti itu. Coba kita enter spam. Oke, jadi kita di sini punya Amos di indeks 2 012. Ya awalnya di sini 012 bed ini geser jadi 3 mouse, seperti itu. Oke. Kita bisa lihat di sini kalau si kode ini tidak memperform atau apa namanya, menjalankan assignment operasi teman-teman. Apalagi assignment istilah bahasa saya. Pokoknya assignment operation. Misalnya spam sama dengan spam tidak seperti itu, atau spam sama dengan spam dot insert indeks 1 dengan item chicken, seperti itu.
Oke. Oke, ini menarik. Oh, oke, ini kita hanya bisa gunakan di list, kita tidak bisa gunakan di apa namanya, di string atau integer. Ini contohnya, ini kan string teman-teman. Ketika dia append word, jadi error. Misalnya contohnya kita punya variabel x sama dengan hello, lalu x append, lalu word, error kan. Dari si objek string ini dia tidak ada atribut bernama append, seperti itu. Begitu juga string teman-teman. Oke, kita masuk ke removing values teman-teman. Kita lihat dulu, kita sudah kita lanjut. Nah, kita lihat oke, kita masih berapa banyak? Removing video. Oke, kita lanjut ini di video kita selanjutnya saja teman-teman. Saya rasa sudah cukup dulu untuk video ini, supaya kita tidak terlalu cepat bosan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. See you in the next video.